Shalom, Betani Batam Community bertemu kembali dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, materi kita tentang doa Bapa Kami dari Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-9. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Betani Batam Community. Karena itu, berdoalah demikian, Bapa Kami yang di surga. Kemarin kita sudah belajar bersama-sama. Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa, Bapa kami, artinya kita milik Bapa, Bapa milik kita. Lalu sekarang Yesus berkata, Bapa kami yang di surga. Bapak Ibu coba perhatikan, waktu dikatakan Bapa kami, Allah itu begitu dekat. Dia intim dengan kita, dia karib dengan kita. Ini disebut dengan Allah yang imanen, Allah yang bersama dengan kita, dekat sekali dengan kita. Tapi Allah yang kita sebut Bapa kami itu, Allah yang imanen itu adalah Allah yang di surga. Waktu dikatakan dalam firman Allah, Bapa kami yang di surga, itu berarti Allah transenden. Allah jauh, dia tak terhampiri. Rasul Paulus berkata, dia bertahta bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Jadi, waktu firman Allah berkata, Bapa kami yang di surga, langsung dua kebenaran muncul di sana. Bapa kami artinya dia dekat, dia imanen, dia bersama dengan kita. Tetapi dia tinggal di surga, artinya dia transenden. Dia melampaui apapun. Dia jauh. Dia tak tersentuh, tak terjangkau oleh kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kata Bapa kami yang di surga langsung muncul imanen dan transenden. Apa yang kita bisa renungkan Bapak Ibu? Waktu Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, Tuhan Yesus mau kita akrab dengan Tuhan, Bapa di surga, kita dekat dengan Dia, karena Dia milik kita, kita milik kepunyaannya. Tetapi sebagai orang-orang yang dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, Tuhan juga tinggal di surga. Dia trans, dia melampaui, dia adalah sang pencipta, sementara kita ciptaan. Apa pelajarannya Bapak Ibu? Sedekat apapun dengan Tuhan Bapak Ibu, kita harus punya rasa hormat yang dalam. Karena dia bukan ciptaan, dia sang pencipta. Dia berbeda dengan Bapak, Ibu, dan saya. Jangan karena kita terlalu dekat, kita imanen, dia Bapak kita milik dia. Begitu dekatnya sampai kemudian kita berdoa menjadi, tanda kutip Bapak Ibu, beberapa orang berdoa dengan kurang ajar, kurang pantas, tidak sopan. Sikapnya dalam berdoa tidak benar, sikapnya dalam beribadah suka-sukanya, keluar masuk ruangan, santai, tidak serius, hanya menganggap karena Allah dekat dengan dia. Tapi lupa bahwa Allah yang dekat juga adalah Allah yang jauh, Allah yang tinggal di surga, Allah yang transenden, yang kita harus hormat, kita harus takut akan dia, kita harus gentar dengan dia. Karena firman Allah juga memberitahu kita, Allah adalah api yang menghanguskan. Jadi Bapak Ibu, ingatlah baik-baik, di dalam berdoa, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Allah itu dekat. Tapi Allah yang dekat itu juga adalah Allah yang jauh. Ini sebuah paradoks, dekat namun jauh. Dia imanen, tapi dia juga transenden. Jadi Bapak Ibu, waktu berdoa, berdoalah sungguh-sungguh. Intimlah dengan dia, ungkapkan semua isi hatimu, ceritakan semua kerinduan hatimu, bergumulah dengan dia akan persoalan-persoalanmu. Tapi, waktu engkau melakukan semua itu, lakukanlah dengan penuh rasa hormat. Lakukanlah dengan kekusukan yang sungguh. Lakukanlah dengan nilai kesakralan yang tinggi. Karena dia berbeda. Karena dia sang pencipta. Karena dia jauh. Dia bertahta di surga yang mulia, di dalam terang yang tak terhampiri. Inilah sikap berdoa yang benar, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Sementara di toko, engkau bisa dekat dengan Tuhan. Tapi kedekatanmu bukan kemudian membuat engkau menjadi kurang sopan, kurang ajar dengan Tuhan. Kedekatan kita harusnya membawa kita semakin hormat kepada Allah. Semakin sakral dalam menghampiri dia. Semakin kusyuk dan sungguh-sungguh dalam menyebut namanya. Begitulah seharusnya kita. Waktu kita beraktivitas hari ini, semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita bisa sambil berdoa. Namun ingatlah baik-baik. Berdoalah dengan intim dengan dia, sekaligus dengan rasa hormat yang dalam kepada dia. Maka Bapak Ibu akan diberkati olehnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat beraktivitas.